tes 1 2 3 4. So kita sedang melakukan sebuah researching di sini kita dengan segala hal yang ada. So this is gonna be impossibly a bit cool. Kita masuk satu hal, Mister. Apa namanya, men? Drone fish. Drone herding. Drone herding. Underwater drone herding. Water drone herding. DIY herding kangaroos. Chicken herding, drone herding. Kita sudah mencari tahu tentang drone herding. Kenapa kita mencari drone herding underwater fish? Gue merasa sih karena apa? Karena ada satu hal menarik di sini. Fresh water fishing drones. There is some difference in legality in US. Ini drop baits, ini drop karena dia pakai drones. Kita bikin open world. Jadi drone herding itu kayak gini. Ini adalah air. Ini ada ikan. Sekumpulan ikan di sini. Drone fishing, ya, drone fishing itu ketika ada sebuah drone di sini atas, kemudian talinya itu dari sini ke bawah dan ke sini, dibawa ke sana. Misalkan ini adalah sebuah perahu. Ini adalah drone herding. Ini drone fishing ya. Karena talinya lewat drone, bantuan drone, kemudian jatuh ke bawah. Nah, kalau misalkan drone herding, itu beda lagi. Kita balik lagi. Ini adalah sebuah air. Oke, sama seperti tadi. Ini adalah kapal. Ini adalah kapal. Ikannya berada di sini. Ini adalah ikan. Problemnya adalah ini adalah garis internasional. Kesana di sebelah kanan, di bagian kapal ini, itu adalah laut lepas. Sedangkan di daerah sini, di sebelah kiri, itu adalah laut negara orang lain. Oke. Dengan menggunakan drone herding, ini adalah drone. Nah, drone ini digunakan untuk menggiring para ikan ini dari laut negara orang lain keluar menuju laut internasional. Ketika mereka sudah berada di laut internasional, ini ikannya kan dari laut negara tertentu, drone-nya ini ya menggiring para ikan itu keluar dari daerah normal, misalkan ini negara lain gitu kan. Inilah negara A. Dari negara A menuju ke laut internasional melewati garis ini. Ya, melewati garis ini. Kemudian pelaut ini menggunakan hukum dari internasional. Mereka bisa menangkap ikan-ikan ini, Mister. Gitu. Ini namanya adalah drone herding. Drone herding digunakan untuk menggiring para ikan yang berada di dalam negara A menuju laut internasional, laut lepas. Kemudian nelayannya menangkap ikan ini, gitu, men. That's the problem. Kembali ke sini, Mister. Gua sedang mencari-cari informasi tentang drone herding. Indonesian fishing catch underwater drone from China. Ini adalah berita baru 2 hari yang lalu. Sekarang tanggal berapa, Mister? Sekarang tanggal 15 April 2026. 2 hari yang lalu berarti sekitar tanggal 13. Ini adalah gambarnya, Mister. Lihat. Ini dari Cina. Indonesia menemukan drone dari ketika tidak sengaja menggunakan jaringnya untuk menangkap ikan, tapi ternyata malah menangkap drone.
Perdebatannya di sini adalah apa banyak sekali ini konspirasi segala macam, tapi ini adalah yang paling menarik dari siapa namanya sih, Otto Kringralnik. Anyway, it looks like research done. I imagine there is nothing much value inside other than raw materials. Ini komentar pertamanya. Jadi si Otto ini bilang bahwa itu hanya sebuah drone research yang hanya sekedar untuk mencari informasi. Kemudian dia edit ketika dia mencari, I look it up and yeah, it's a drone for mapping out key and shipping areas. So while it was definitely being used for military purpose, I highly doubt there is any kind of impressive test on board. Jadi dia edit lagi, gue mencari lagi lebih banyak gitu kan. Dan yes, ini adalah drone untuk mapping out shipping area. Mapping out. So meskipun ini digunakan untuk militer, saya sangat meragukan kalau misalkan ada banyak teknologi di dalamnya. Bisa jadi seperti itu. Tapi yang paling menarik itu di bawah sini, Mister. Back again. Terlihat seperti research tool dari universitas. Tapi di sini ada tulisan CSIC, Military Owned Company. Pertanyaan ini, gue pengen mencari ini, men. CSIC, China's Military. Gue harus cari di mana? Menggunakan research. CSIC. Apakah benar? Apakah benar kalau misalkan CSIC itu adalah militer? Aduh, beritanya gini semua, men. China approved merger of CSSC and CSIC. China Shipbuilding Industry Corporation. Apa ini, Mister? Menarik sekali, Mister. Kita sudah pakai VPN. Advanced. 75.com. Okay, this is very bad. China history. Juli 2025 ini jauh ke belakang, 2025 bukan 2026. Berita yang paling akurat, berita yang paling menarik adalah informasi yang terjadi di dalam masa lalu. Recent publication Shanghai Stock Exchange revealed the merger between China State Shipbuilding dan China Shipbuilding Industry has been greenlit. Okay. This agreement 2024 involves CSSC, includes swing new shareholders CSC, deal value 115 billion yuan, 16 juta US dollar, which account for over half. Okay, this merger or CSSC will be delisted from exchange. In fact, in merger alone, these combined companies managed to secure orders for an impressive fleet of 257 ships totaling about 28 million deadweight tons. This represents nearly a fifth of the global orders, according Clarkson data. After everything is finalized. Oke, jadi ini bikin apa, men? Kayak sekedar ini ya, men, ya. While performance Shanghai Stock Merger and Quotient Committee is significant step compared to the Pertanyaan adalah, apa itu CSIC? Apa itu CSIC? Chinese Industrial Classification of National Economy. Berdasarkan informasi dari Benix itu YouTuber. Drone yang ditemukan Indonesia itu murni adalah sebuah drone yang apa namanya, men? Dia itu hanya digunakan sebagai research. Itu sebagai tujuan apa, men? Research and knowledge doang. Jadi kayak
nggak ada hubungannya sama sekali dengan apapun itu di sana, Mister. Oke, jadi ini kayak semacam research doang. Like for researching. Jadi tidak ada ilmunya. Jadi karena menurut Bendix ini ada hubungannya dengan apa namanya, men? Badai El Nino yang akan melanda di daerah-daerah Kalimantan dan Maluku, Sulawesi sebagainya. Drone ini digunakan untuk mencari informasi kemana kira-kira ikan ini, fish ya, itu akan migrasi, pindah dan segala macam gitu kan. Mereka mencari tahu informasinya di situ, men. Mencari tahu di mana ikan-ikan ini akan pindah gitu kan. Karena dengan adanya badai El Nino akan terjadi namanya itu peningkatan suhu. Terjadi sebuah perubahan suhu, maka ikan akan mencari tempat mungkin yang suhunya anyway lebih bersahabat, tidak begitu panas banget. Kita akan cari tahu juga tentang hubungan geografi dengan apa namanya, men. Ini gue kayaknya salah kalau misalkan El Nino weather, climate. Hit the Indonesia. Past week. El Nino threatened wildfires Indonesia. El Nino dan La Nina. Satu terbaru dari Nino. Indonesia alert prolonged dry season El Nino nears. Iya kan, El Nino itu kayak sebuah badai panas yang akan melanda di daerah Indonesia. Oh, beritanya sudah ada di sini. Satu BMKG warns potential El Nino impact second half of 2026. Problemnya adalah kita sekarang akan memasuki badai El Nino, yang artinya daerah-daerah yang terkena badai El Nino itu akan terjadi kemarau panjang, kurang lebih sepanjang badai itu ada. Menurut laporan ini masih belum ada, gue akan lihat di wildfires. Sebenarnya sih nggak mungkin bisa terjadi kebakaran hutan, tapi semoga saja tidak sampai terjadi kebakaran hutan, for real. Karena ada El Nino kan, adanya El Nino, adanya drone ini untuk mengecek kemana ikan ini akan pergi gitu kan. Dengan mencari tahu ikan ini migrasinya kemana, maybe gue nggak tahu hubungannya apa dengan yaitu China mengecek hubungan ikan ini dengan badai El Nino gitu kan. Ada pertanyaan gitu, men. Again, kalau misalkan ini terjadi, maka daerah Indonesia, misalkan ini adalah sebuah pulau tertentu di daerah Indonesia gitu kan, daerah Indonesia jika terjadi badai El Nino gitu kan, badai El Nino terjadi nih, maka what happen? Kita butuh penjelasan. Coin plus tuh, apa itu badai? Ini apa efeknya dan dampaknya? Sebenarnya paling bagus carinya bukan di chat GPT atau chat seperti ini, chat AI. Lebih bagus dicari di mana? Di tempat-tempat yang pencarian Reddit gini, men. Where is El Nino weather? And why they are predicting this year to be so bad? 11 tahun yang lalu. Gue akan cari tahu di mana, men. Past week. And this coming from Japan. Jepang juga udah kena juga di sini, men ya.
What super El Nino would mean for Australia weather in 2026? Are we heading super El Nino and what would expect? Lihat di sini, Mister. Berarti bukan hanya di Indonesia, tapi di Jepang, Australia, berarti Malaysia dan segala macamnya kena, men, ya. I feel the fire season of the West Coast is just going to be devastating. Going to be like it. Take your vote and get out. No doubt there will be record for fires this year. A Megadeth well bulb event is imminent. What? Megadeth is 1 million simultaneous. Oh, perkiraan dari Michael ini adalah mungkin akan terjadi 1 juta orang yang mati. West bulb event is weather event di mana kombinasi temperatur yang tinggi dan humidity menjadi deadly most to all people in the area over a sustained period. I encourage you to look at wet bulb measurement and other metric heat stress group save your life. Menarik sekali, men. So the catalyst for, I think, is Ministry for the Future, correct? Although it's in the story, I think, was something much bigger, like 20 million people, which honestly is far-fetched considering some megas in the Indian subcontinent approach that number. Check out The Deluge by Stephen Marcus. West bulb bath, aka getting cooked from the inside out by your own body chemistry. Fun. Okay. Wet bulb death itu artinya lu kepanggang di dalam diri lu dan apa namanya, men, dari luar, jadi inside out, dari dalam gitu, men. Chemistry gara-gara kepanasan. Arizona dry heat, August kinda humid, but I'll make it kinder. Even dry heat can be dangerous and cause significant heat stress and heat stroke, exacerbating all sort of ailment, cardiovascular disease, respiratory stress, and strokes. Klik kanan, ini tab. Apa ini, Mister? El Nino Indonesia. Tidak adakah yang bisa dibuka di sini, Mister? El Nino dan La Nina. Perhatian, setiap gunakan cita wajib mencantumkan bagian sumber moto gambar tanpa menyatakan sumber tidak diperbolehkan. Pertanyaan, Mister, ya. Anyway, ini dia, Mister. Anomali suhu laut Indonesia. Ini suhu laut Indonesia, Mister. Lihat daerah apa namanya, men, Kalimantan dan ada Sulawesi. Lumayan panas juga ini, men, lautnya, men. Ini dingin-dingin aja, men. Tapi daerah-daerah atas ini panas banget, Mister. Daerah masuk ke Jawa ini mulai rada-rada heat sih, tapi belum panas banget. Apa ini, Mister? 0,5 itu termasuk tinggi dah. Anomali suhu muka laut bulan April 2026. WTIO STO Nino 3,4. 3 derajat itu gila, Pak. Berubahnya suhu 1 derajat itu sudah sangat mengerikan. Padahal cuma satu, tapi itu seluruh bumi merasakan dampaknya gitu, men. Ibarat biasanya lu pakai AC gitu kan, atau mungkin lu di rumah suhunya misalkan normalnya di 27, tiba-tiba masuk ke 28, lebih hangat. Jadi lu kayak lebih hangat 1 derajat. Ya, well, lu itu biasanya normalnya itu 27, tapi tiba-tiba berubah jadi 28. Lebih panas, Mister. Problemnya adalah jika lu di sini panasnya 1 derajat, itu udah ngeri kan. Tapi di sini nanya 3 derajat. Yang biasanya lo minum air dingin suhunya misalkan 10 derajat, kemudian naik jadi 13 derajat. Ya, well, nggak kerasa banget. Ya, well, nggak kerasa. Tapi kalau misalkan secara terus menerus selama 1 tahun, lu baru kerasa, Mister. Wow, perubahan ini. Apakah ini akan terjadi sesuatu? Bisa jadi. Kalau dari informasi yang Benix umumkan gitu kan, salah satu pulau ini di Indonesia, gue nggak tahu ini pulau apa itu, nggak tahu kabar apa ini. Anyway, pulau ini itu akan merasakan dampak El Nino kurang lebih selama berapa bulan atau berapa tahun atau berapa minggu. Kira-kira berapa lama El Nino itu akan datang di sini?
Menurut dari Benix, sumbernya adalah panas ini akan berlangsung selama sekitar 1 tahun. 1 sampai 2 tahun lah. Tapi apakah 1-2 tahun ini benar? Belum tentu juga. Mungkin berapa bulan gitu kan. Tapi kalau bisa berapa bulan ya juga karena dampaknya. Kalau misalkan El Nino dampaknya cuma berapa bulan tapi sudah menyebabkan kebakaran hutan, bagaimana yang terjadi selama 1 tahun atau 2 tahun, Mister? What will happen? Apa yang akan terjadi, Mister? Problematik. Let's check question. Okay. Ini, Mister. Deadly heat stress condition are really occurring. Physically based heat lamp model demonstrate that environmental heat stress threshold might be cooler and drier than previously thought. We employ heat lamp to determine whether historical environmental conditions were climatologically extreme and or high heat-related immortality was reported. Our results show that non-survivable conditions are occurring present day heat, all of which are below 35 degree. 35 degree. Wait. Whoa. Our concern is regular exceedance of a deadly threshold for other people directly exposed across all events. Moreover, extremely hot yet dry conditions are found to be just as deadly as hot, humid conditions. For future climatological assessment, we emphasize the importance of employing increasingly accurate psychology-derived method to assess the risk of disease. Introduction. Heat wave intensity. Currents breaking good margin. Oh well, this is problematic. Jadi apa namanya, men? And those who cannot access adequate cooling because of economic limitation. Apa namanya? Recent heat wave had inflicted high human mortality rates, disproportionately impacting low latitude and or developing countries. Underline including extreme weather and climate event. Additionally, adverse health impact disproportionately visit upon psychologically vulnerable groups. Okay, so semakin tinggi suhunya maka akan terjadi yang namanya itu perubahan stress level, psychological, epidemiological studies show that high temperatures and extreme heat cause rise in heat-related mortality, both in occupation and apa ini mortality apa itu, men? Immortality. Excuse me. Kematian. Oh, kematian, Mister. Mortality itu kematian, anjir. Sebentar. Jadi siapapun yang tidak memiliki cooling karena ekonomi limitasi akan mendapatkan apa namanya? Pregnant people, younger children, anak-anak kecil, ibu yang hamil, orang-orang yang hamil gitu kan. Kemudian orang-orang yang tua, kemudian orang yang memiliki penyakit kronis, dan kemudian orang-orang yang ini, Mister, tidak memiliki pendingin suhu ruangan. Gara-gara climate change. While the studies are important to determine baseline information, the community do not account for crucial role humidity plays in determining how superficial will be. When humidity is high, translate push into Indonesia. Meskipun studi penting untuk menentukan pengaruh di satu studi semuanya tidak menentukan penting perubahan
kelembapan tinggi, tubuh manusia akan semakin kesulitan melepaskan panas terlebih melalui penguapan keringat dari permukaan kulit. Ketika kelembapan udara rendah, kapasitas maksimal manusia untuk menghasilkan keringat pada dasarnya membatasi kemampuan mereka untuk sejuk. Karena itu, merhitungkan semua tingkat kelembapan atmosfer dan mempermodelan toleransi manusia terhadap panas ekstrim yang sangat penting. Seiring meningkatnya suhu tubuh internal, risiko serangan panas tingkat lanjut meningkat hingga hampir tak terhingga pada suhu inti tubuh mencapai 3 derajat Celcius. Kayak ini seperti orang yang sedang meriang sakit panas dingin. Biasanya suhunya hingga sampai sekitar 38-39 derajat Celcius. Itu untuk kondisi orang yang sedang mengalami demam. Problemnya adalah risiko serangan panas tingkat lanjut meningkat hingga hampir tidak terhindarkan pada suhu inti tubuh manusia. Kombinasi suhu durasi paparan, pengukuran standar suhu, misalnya radiasi matahari sambil memungkinkan udara mengalir akibat udara yang sangat stagnan. Namun, paparan sinar matahari semakin meningkatkan risiko stres panas pada manusia. Ada stres panas. Jadi, ketika manusia terpapar panas yang secara berlangsung lama gitu kan, terus-menerus, maka ada namanya stres di sini, risiko stres karena suasananya panas. Dan dimasukkan ke dalam permodelan stres panas melalui estimasi suhu radiasi rata-rata yang sama. Menyampaikan suhu bola basah adalah salah satu dari sejumlah metrik meteorologi digunakan untuk menilai bagaimana manusia dapat terpengaruh oleh berbagai kombinasi suhu dan kelembaban lingkungan. Sebuah studi penting, Sherwood dan Haber 2010, tersebut menyatakan bahwa paparan menjadi tidak dapat ditolerir pada suhu 35 derajat Celcius yang berlangsung selama 6 jam. Lepasan panas ini ditekan bahwa 35 derajat fundamental yang dapat ditolerir melalui akses dingin udara. Sama dengan detail, banyak penilaian dipimpin oleh Clint Morris bahwa tes Thermometric. Namun terlepas dari dasar yang model T35 derajat tidak membatasi mekanisme fisiologis penting seperti pendinginan, evaporatif melalui keringat. Baru-baru ini metode adaptasi manusia atau lingkungan batas ambang Universitas Arizona atau universitas ini selanjutnya disebut heat lamp mengusulkan model revisi batas fisiologis yang menggabungkan prinsip-prinsip fisiologis manusia utama. Dalam heat lamp, batas stres manusia bertahan hidup akibat serangan jauh lebih rendah daripada 35 derajat. What the freaking hell? Itu apa? T 38, 39, 43 dimaksudnya soalnya dapat dikategorikan berdasarkan usia dan akses. Berarti ini ada ukurannya, men. Ada aturannya. 35 derajat ini maksudnya berdasarkan TW ini, heat bulb ya, men. Ini, men. Suhu bola basah. Ada rumusnya, mister. Perbedaan kombinasi suhu kelembapan psikis untuk manusia. Tarisan untuk semakin besar suhu tinggi dengan kelembapan rendah. Dan saat terpapar sinar matahari, perbedaan antara model ini semakin melebar untuk orang-orang berusia 5 tahun. Okay, so this is happen. Relative humidity new model. Kita lihat bahwa temperatur ini tahun yang lalu, men. Ini tahun sekarang, mister. Gambar satu perbandingan ambang batas stres panas yang tidak dapat ditoleransi. Sama aja nih, men. Ini model baru. 55 sampai 20. Air temperaturnya segini. Tapi kalau misalkan lebih dari 65 tahun atau anak-anak kecil, itu artinya mereka jauh lebih sensitif, dimana temperaturnya itu tidak boleh lebih dari 45. Itu air ya, angin ya. Air temperatur itu angin. Temperatur udara di misalkan jalanan seperti itu. Batas kemampuan bertahan hidup berdasarkan kombinasi suhu misalkan freezing heat. Batas hijau itu adalah batas yang boleh ditoleransi. Oke, so toleransinya boleh segini, mister. 100 segini, segini, dan segini, dan segini.
Jadi kuning itu sebenarnya masih aman, tapi problematik kritis dimana ada beberapa orang mungkin sudah mulai kehilangan nyawa di sini, dan ini mungkin udah banyak dan akan lebih banyak lagi kalau misalkan orang itu kehilangan nyawa di modul yang merah. Ini adalah teori studi kasus. Apakah batas stres berbasis energi yang ditetapkan oleh American Hitler telah ya 12 17 apa ini men? Dapat terlambat atau bertahan lama, bahkan kurang di sini. Oh, jatuh tanpa akurat untuk berjalan meskipun LT mendekati 35 derajat singkat. Hasil gelombang panas yang diamati oleh dalam konteks ketidakberdayaan bagi orang lanjut usia seiring dengan semakin intensifnya perubahan iklim, gelombang panas terjadi lebih sering dan menjadi lebih ekstrim, sehingga memberikan sampel yang lebih besar untuk dijadikan studi kasus. Kami memfokuskan analisis kami pada 6 peristiwa yang dipilih karena kombinasi faktor-faktor tingkat kematian akibat semua penyebab yang dilaporkan tinggi, panas ekstrim, intens dan terus-menerus ini. Panas ekstrim, suhu ekstrim secara klimatologis sering memecahkan. Ini problemnya adalah di sini. Suhu ekstrim terjadi secara klimatologis. Oke. Semua kejadian tidak melebihi TW 35 derajat. Meskipun tingkat serangan panas nomor ini sehingga satu menentukan apakah batas sistem memang benar sistem. El Nino adalah fase hangat dan dingin dari pola iklim El Nino Southern Oscillation, El Nino dan La Nina. Oke. Pemanasan suhu laut, melemahnya angin pasat timur, kedinginan SML bawah, normal wilayah sama. Amerika Latin, peningkatan curah hujan, banjir langsung, kekeringan, penurunan curah hujan berkurang menyebabkan musim kemarau lebih panjang dan kering. Kekeringan ekstrim yang berdampak pada sektor pertanian, ya terutama pada padi dan palawija. Krisis air bersih, di Kalimantan Barat sekitar 43% periode El Nino menunjukkan curah hujan di bawah normal, 85% di rata-rata. Ini hati-hati di daerah Kalimantan sebenarnya, Kalimantan, Sulawesi, daerah Sumatera, di sebelah selatan, sebelah utara garis Khatulistiwa. Yang paling bahaya adalah La Nina di bagian sebelah selatan Khatulistiwa. Kriteria ilmiah NOAA. Status April 2025, Mister. Ini adalah status terkini untuk 2 April 2005. Cek status. April 2026. Bahkan ubah. Dia menjadi web research. Mana web research? Kalau chat apapun AI itu mereka sangat terbatas dengan informasi yang biasanya berhenti di 1 tahun 2 tahun yang lalu, saudara.
Ini adalah April 2025. Gue akan minta cek 2026. Kita lihat apakah akan terjadi. Problemnya adalah dampaknya ke Indonesia. Kalau misalkan kita terjadi El Nino, ya sebentar, El Nino. Jika kita terjadi El Nino, maka apa yang akan dan apa yang harus dilakukan, Mister? Kita juga ada banyak hal. Mei dan Juni, El Nino akan diprediksi bertahan hingga akhir 2006. Skala kualitas El Nino sangat kuat dilihat nih anjir cung. 3,4 kurang lebih. Either hasilnya berantem mengalami angin barat. Aplikasi Indonesia saat ini netral, curah hujan terkendali mendekati normal sebagian wilayah, tidak dorongan ekstrim, masih belum. Kita menuju beberapa hal. Oke, kita akan membahas beberapa hal. Nanti kita akan bahas apa itu. Mobil juga masih menyala. Harga plastik yang akan meroket drastis. Kita akan lihat apakah harga plastik akan meroket drastis, sangat tinggi sekali. Itu dia. Waduh, NTT dan NTB juga kasihan banget nih men, bagi Papua gitu men. NOAA CPC bulanan di akustik berpengaruh. Ini masih kayak apa namanya men, prediksi sih men, belum tentu benar. Berdasarkan tanggal 12 April NOAA. Apa itu situs resmi NOAA? Nggak dapat. NOAA El Nino. NOAA Climate Prediction Center had issued El Nino watch indicating 61% chance that El Nino will emerge between May and June 2026. This followed in soon neutral condition expected through April 2026. Wow. Super El Nino. Wow. Di USA sudah mulai bertanya-tanya. Super El Nino forecaster announced major climate shift. What is this? Ini fungi anjir cuy. Fungal storm around weather but there is Jimmy Fairborn. Ini mah beda lagi. Federal scientists from National Oceanic Atmospheric Administration NOAA, karena sekarang mulai akan menjadi heat pattern, jadi kita akan merasakan global warming yang lebih lumayan parah sebenarnya, tapi orang-orang akan bilang ini kayak problematiknya nggak begitu besar-besar amat. La Nina start in December. Okay. Pattern which reflects sea water symbol himself warmer than average. Its name in Little Boy or whatever it is. El Nino was originally recognized by fishermen of the coast South America in 1600 with the appearance of unusually warm water in the Pacific Ocean around Christmas. The entire natural climate cycle is officially known as El Nino, southern oscillation called ENSO by scientists. The cycle swing between warmer and cooler seawater in the region along the equator and tropical Pacific. Di dalam ekuator garis khatulistiwa. La Nina marked by cooler than average ocean water in region. Super El Nino apa itu maksudnya? Apa itu Super El Nino, Mister? Karena problemnya adalah Pacific Ocean adalah akan naik hingga 2 derajat Celcius.
sama seperti 1997 atau 2015. Ini adalah data mereka di laut USA mungkin ya, atau mungkin di laut-laut tertentu di daerah-daerah USA. 15% chance di hurricane season. Ini tahun berapa ya men? No, scientists say antara Mei sampai Juli, April, Mei, Juli, Juni, Juli, El Nino akan akan terjadi gitu kan. 60%. Tapi untung-untungan 60% itu artinya bisa terjadi dan bisa jadi sangat besar gitu kan. Ke ini men, bisa terjadi sangat kemungkinan besarnya itu men di sini men. Ada El Nino influence hurricanes. Ada hurricanes juga men. Winter impacts El Nino. Why do we care about El Nino? Ini apa hubungannya El Nino? Kenapa gue bahas El Nino sih? Aneh sekali men. Ini loh, jika El Nino ini terjadi sampai segini, kira-kira petani Indonesia itu bisa nanam apa? Jika tiba-tiba panasnya itu luar biasa panas gitu kan, kering, kemarau yang berkepanjangan, harusnya sekarang hujan untuk nanam misalkan padi, tapi ternyata sekarang itu nggak hujan-hujan, malah panas terus gitu kan. Padi itu nggak bisa ditanam, gagal panen padi gitu misalkan ya. Bulan Mei, Juni, Juli, oke, bulan April, Mei, Juni, dan Juli itu adalah pas saatnya orang-orang panen padi. Berarti bulan Mei, Juni itu bulan orang-orang pada panen. Juni sampai Juli itu orang panen padi. Karena sekarang orang sudah mulai menanam padi, jadi orang itu akan memanen padi di bulan Juni dan Juli. Problematiknya sekarang adalah jika terjadi El Nino dan kemudian harusnya mereka mulai menanam lagi di bulan apa men? Kayak Agustus gitu kan. Kalau misalkan mereka nggak nanam bulan Agustus, berarti mungkin mereka akan menanam yang namanya itu kacang hijau di daerah gua. Akan menanam kacang hijau di daerah gua tentu saja. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Oke. Mereka sudah menanam 3 bulan ini, mereka sudah menanam apa men? Kacang hijau. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Mereka harus menanam padi lagi. Problemnya adalah jika bulan November, Desember, Januari masih tetap panas. Masih tetap panas. Dalam artian tidak ada curah hujannya kurang air, maka petani tidak bisa menanam padi, mister. Efeknya adalah kita gagal panen 1 periode. Karena prediksinya apa men? Sampai akhir tahun kan. Sorry sih mana? Prediksinya itu bisa berlangsung hingga 1 ini men. Ini data yang ada di sini. Jika di US men, jika terjadi maka akan bertahan hingga akhir 2026, yaitu Desember. Kalau misalkan sampai Desember nggak hujan-hujan, setelah bulan Juni kan Mei, Juni gitu kan. Mei, Juni, setelah bulan Juni nggak hujan sampai bulan Desember 2026, kita gagal panen padi. Seluruh seluruh daerah yang terkena dampak El Nino, sekalipun kita panen itu tidak sebanyak yang kita harapkan, karena kurang air, kurang apa gitu kan, dan suhunya tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dan ini adalah skenario yang terjadi di sini, mister. Kita dari sini, maksudnya dari dari drone fishing, terus kemudian drone herding, masuk ke dalam research, kemudian ke dalam El Nino, badai El Nino dan segala macamnya. So this is happening. This is happening, oke? Kita delete. Kita akan bikin baru lagi slider.
Dan sekarang sudah sekitar 45 menit anjir. Anyway, this is for me talking about what I just wanna talk about. Sebenarnya masih banyak banget yang gue pengen sampaikan, terutama terkait dengan hal ini karena gue sangat tertarik dengan hal ini sebenarnya. Oh ya, dengan juga kehadiran uang palsu di Indonesia. Hati-hati dengan kehadiran uang palsu di Indonesia. Kenapa? Karena ya uang palsu di Indonesia itu sekarang akan hampir marak banyak banget. Karena apa men? Skenario-nya adalah kita akan menghadapi krisis. Oke. Kita akan menghadapi krisis. Krisis apa? Ya seperti gue bilang, krisis apapun itu. Kita sudah masuk sini, masuk strip. Kondisi stres panas ini. Kondisi stres panas yang akan terjadi di sini. Ini di daerah apa namanya men? Di daerah-daerah itu doang men. Amerika segala macamnya gitu kan. Lihat population density 65% non-survivable days. Lihat anjir. Coklat men. Satu hari survival. Ini menarik sekali untuk dibaca sih sebenarnya. Nah, ada hit seperti ini dan seperti itu men. Nature.com. Even dry heat can be dangerous and cause significant heat stress and stroke. Kurang lebih kayak ini men. Megadeth wet bulb events. Anyone wasn't already started. Kurang ini terah men. Jadi baru start reload man. Move underground guys. Understand the risks in your current area, and if they are not acceptable, then move. Well, how the fuck do you prepare for no water and heat so intense you can afford AC even if available? Backup batteries in cage of water. Sure, American suburbia and urban areas have this capability. So jadi ada problematik di sini men. Jokes on you, I don't really want to be one of the last survivors in climate collapse hell world anyway. Just let humanity die is pretty wild. Pretty wild. Okay, it's a pretty wild take, but not everyone is strong enough to handle what's coming. Iya sih men. Bahkan hanya dengan beberapa derajat Celcius naik dan kemudian kita merasakan suhu yang panas secara terus menerus selama kurang lebih hingga akhir 2026 kalau misalkan badai El Nino itu datang ya. Kalau misalkan nggak terjadi ya bagus, berarti kita masih mendapatkan situasi yang normal. Tapi pertanyaannya adalah, jika El Nino tidak datang tahun ini kemudian datang tahun depan, apakah kita semua sudah siap dengan apa yang akan terjadi gitu kan? Gue harus memperingatkan orang tua gue tentang apa yang akan terjadi tentang badai ini penting banget, terutama untuk pertanian karena base-nya kita semua ada di pertanian. Base-nya gue ada di pertanian. So, yes. I guess it's the time we are trying to save the food. Biasanya kita mempersiapkan makanan untuk post apokaliptik. Jadi ingat yang namanya itu dulu sebuah event gara-gara terjadinya COVID-19. Jadi kita semua stok makanan di rumah meningkat gitu kan. We have at least century of ever increasing storm before we can truly get a handle of the climate, and that's if we choose to do something globally. Not everybody could make it through the Mount Toba eruption 70,000 years ago. Not everybody could make it through the Younger Dryas Cataclysm 13,000 years ago. 70,000 years ago. Not everybody is capable of making it through climate change, but it's not going to be as catastrophic as either of those two things
humanity survived. This is idiotic. There's nothing you can do against climate change. Then collective effort of humanity which has wholly failed. Yep, that's a great example of someone who is not gonna make it through the climate change. Thank you so much. Lame. El Nino mungkin akan terjadi dengan sangat kuat yang sangat kuat sepertinya tidak terlalu. Reminder bahwa Enso tidak menyebabkan warming, tapi hanya oscillation around rising average temperature that the global average appearance the year after plus and big. Sepertinya nggak begitu berdarah-darah banget di sini ministernya berdasarkan penjelasan ini. Encourage temporarily but some location experiences on cooling as a result of meter. Jadi kayak masih normal aja sih kalau misalkan panas di daerah misalkan Sulawesi, di daerah Kalimantan masih dingin-dingin aja karena berdasarkan climate changes, temperatur dan segala macam gitu kan. Misalkan di daerah Kalimantan panas, di Sulawesi masih normal-normal aja gitu kan. Ini dia. Alright, sebenarnya oke. Menarik sekali bukan? Tadi membahas apa ya? Lupa aja. Apakah ini normal? Apakah itu di sini What is that? Apa ini? Nggak paham aja. Massive fire break at Chinese. What the freaking hell? Massive fire break out at Chinese EV giants BYD's parking garage in Shenzhen. Loh, terjadi kebakaran di Shenzhen. Ini apa? Oh, bahaya ini, mister. Kok terjadi kebakaran di daerah sini? Ini kebakaran masif loh, man. This is the revolution has begun. Bro, it's a parking garage. Bro, it's jokes when you make a car. That's what you call it, a warehouse. My country born of this Chinese garbage. Keep telling my friends the cure of these things are of alcohol. We jokes around and always say BYD's mean, bro you died. BYD's mean, bro you died. Oke, keren jokesnya. Gak hanya mobil ini spybox ngeluarin, likely even worse than Apple phones and all. Jadi ini kayak misalkan apa ya men, berdasarkan kamera ini mereka tuh senang melihat massive fire break di sini. Gue penasaran apa yang terjadi di sini, mister. Gue tembak gue nggak proses. Jadi ini mereka kayak orang-orang yang berada di. Jadi kalau misalkan kita masuk ke dalam Amerika, gitu kan? Kita masuk ke Amerika, gitu kan? Itu ada dua hal, gitu kan? Di Amerika itu ada dua kubu. Ya, ada dua kubu besar. Ada partai sayap kanan dan partai sayap kiri, mister. Ada dua kubu, sayap kanan dan ada sayap kiri, mister. Dua kubu ini saling bertolak belakang satu dengan lainnya. Oke. Sangat-sangat bertolak belakang satu dengan lainnya. Jadi, kalau misalkan terjadi di sini, ada satu kubu ini, mereka satu, yang pertama itu misalkan suka yang namanya itu misalnya menggunakan teknologi minyak gitu kan, teknologi fosil merusak lingkungan segala macam. Mereka suka sangat banget suka dengan hal ini. Kemudian yang grup yang satu itu mereka sangat peduli dengan pohon, peduli dengan lingkungan, mereka sangat peduli dengan yang itu alam. Jadi mereka sangat menentang mobil dengan menggunakan minyak, tapi menggunakan EV car, menggunakan mobil listrik dan segala macamnya biar lebih ramah lingkungan. Dan dua kubu ini saling bertarung satu dengan lainnya. Oke. Yang terjadi di daerah sini ini adalah sebuah kubu yang sangat istilahnya itu kayak memang lihat. Has approved them for sale and company is gonna open up 20 showroom. Gini, cheaper outer working Canadians may actually force company to become performance. Itu ada ini men. Menarik sekali.
so much for not polluting the environment. Yes, this is our chance to polluting the environment. By the way, I wonder how long we should to have it on top of Chernobyl. Mereka bikin apa jokes? Polluting. Wah, ini sangat so much. Wah, ini sangat apa namanya? So much sangat sangat tidak memberikan, sangat tidak memberi polusi udara, padahal konteksnya terjadi kebakaran. Kemudian di bawahnya dibahas, ya inilah bagaimana Cina 1000 tahun melihat ke depan untuk menyelamatkan environment. Rafael, by the way, I wonder, aku penasaran bagaimana Cina akan memiliki tofu Chernobyl, yaitu apa namanya, melihat mobil ini kebakaran, garbage in Chinese EV giant BYD is parking in Shenzhen, ya kan? Yang tadi kan mobilnya kan. Nah, mereka bertanya bagaimana kalau misalkan tofunya kebakaran. Tofu itu kayak tahu gitu, kebakaran tahu. Menarik sekali. Tapi di sini aja, the garage was parking under for test and scrap vehicle and the fire has been extinguished. The carmaker said in statement Tuesday. Tapi ada orang yang membenarkan bahwa ini cuman kayak garasi area untuk tes mobil dan mobil yang di apa ya istilahnya di otak-atik gitu, dan apinya sudah di extinguish, sudah diselesaikan. Jadi nggak ada korban jiwa dan ini cuma kayak casualty yang kecil lah, nggak ada harganya, mobil-mobil rusak rongsok gitu kan, dibakar, kebakaran. Jadi ini adalah apa namanya, men? Ini adalah propaganda, men. Menggunakan mobil listrik untuk menghindari polusi, tapi menyebabkan lebih berbahaya, menyebabkan polusi yang lebih berbahaya gitu kan. Mereka itu sebenarnya gue bilang tadi ada sayap kanan sayap kiri, orang yang sedang, ini adalah orang-orang komen yang kayak misalkan tidak mendukung ini, men, apa namanya, EV car ramah lingkungan. Modern bilang this. Kayaknya bukan deh, men. Found later my branch Jared Iklan Genshin Impact. Inside you see the life imprisonment, death penalty. Omega Setzer kita. Oh, jadi ini sebenarnya boredom ya, kebosanan yang menghantui orang ini, Mister. Kenapa? Karena gue melihat dia menunggu sesuatu, menunggu malam, menunggu apa, menunggu waktu dan segala macam. Gue merasa itu sih, men. Now the things value could be stored there. We are trouble external business. Well, personally, labor case person can become prison. We will have prison first, more storage. This is special holding, not prison. You use like 6 times our person without reading the context. By the way, ini adalah Ghislaine Maxwell, the manager of the Epstein pedophile ring you're feeling sorry for. Thank you for the context. Measured in jail. In hell. There is a booking of our holding cell. Yes, definitely a prison. It could always be standard cell in a small country. Jail does not have a creature comfort that prison have. Jail is definitely meant to be uncomfortable, so the inmates take plea bargains after that trial. People will play the key to get home faster, especially if they're only looking at the probation house arrest.
Yes, all solitary worst. Prolonged isolation drive you completely crazy. Jadi isolation ini ya, solitary is the worst kind of punishment karena prolonged isolation akan menyebabkan lu jadi gila gitu kan. Dalam artian ya wow. Ya di sini Mister. I managed to make change past couple years can cover I'm less mentally well than I was. Oh well. Yeah no. I don't know what fuck was talking about. I was so this moment. Anyway, back again. Kalau misalkan delete, expect orang-orang akan bilang ABCD gitu men. What the hell? Ini 178. Ini 190. Wow, menarik sekali men. Tingginya bisa Conscription lottery like mentioned mungkin Thailand military draft lottery. Jadi Thailand itu ada apa namanya men? Ada event-event seperti ini ya men ya. Lu jadi apa namanya tentara karena di apa namanya kayak lottery itu kayak apa sih kayak menarik sekali sih kayak 50-50. Women made a community where they host other women for free, so we can travel the world without paying for accommodation. What? The heck? Interesting. Preschool fish tank helps. Keren sih. Lihat, oh ini dia. Ini yang terjadi. Anjir, gede juga. Oh, jadi satu bangunan itu, men. Fire broke out in factory building. Cina. Kebakaran di Cina ini berarti kayak menarik sekali men Cina ini. Terjadi kebakaran di Cina pabrik BYD. Berarti ada kompetitor atau ada orang yang tidak kepengen, Mister. Orang yang nggak kepengen ini, Mister. Banyak juga ini. Kalau misalkan tarik inspirasi, mungkin ada pabrik yang nggak suka ini, Mister. Apa namanya, men? Maka ramai merusak rumah bos bandar narkoba. Apa yang terjadi, Mister? Ini Panipalan Rokan Hilir. Apakah benar itu adalah rumahnya dari bos narkoba? Kalau benar ya hancurin aja, Mister. Tapi apakah benar itu adalah bos narkoba di sini, Mister? Pertanyaannya lah itu, men. Apakah benar ini adalah sebuah bos narkoba? Ini mas nanya dangdutan itu makanya. Main Inggris kalau drug lord di Amerika untuk sini ke kita bisa ciri-cirinya mana polisi user kemungkinan. Nah ini user. Menarik sekali, men. Jadi ada di sini, men. Kalau misalkan dia benar-benar drug lord, nggak mungkin orang-orang bisa melakukan hal ini gitu kan. Kalau misalkan dia adalah pengedar narkoba, nggak mungkin orang berani melakukan ini kecuali mereka adalah pengedar narkoba kecil-kecilan. Karena biasanya di sini kalau misalkan look at the house, small player, ya lihat rumahnya, itu rumah kecil, Mister. Lihat nih rumahnya mana? Gimana rumahnya? Kelihatan dari mana?
Iya, rumahnya kecil. Iya sih, rumahnya kecil, cuma satu barisan, tapi emang main ini sih, gede sih men. Orang-orang berbalang segala macam. Tidak bisa ambil apa? Tidak bisa memiliki, nggak mampu untuk mendanai proteksi. Biasanya kalau proteksi itu mereka bikin ormasnya disogok gitu kan. Karena real drug lord is very loved by neighbor, by the way, as he or she likes to give a handout to these people. Real drug lord, the real ya, yang asli, itu biasanya disukai oleh tetangga, dan biasanya kalian lihat kalau ada polisi datang, mereka udah kayak wanti-wanti dari jauh gitu kan. Dan biasanya drug lord ini, the real, yang real ini, itu sudah ini mis, apa? Sudah ini mis, tampak ya, sudah kayak dicintai orang, kemudian sudah dijaga oleh orang-orang karena mereka bayar orang-orang itu. Jadi salah satu hal yang terjadi gitu kan. Dan kemudian, dan biasanya lumayan religius itu kayak misalkan sebuah kultus gitu kan. Jadi mereka itu memiliki sebuah kultus di mana ya salah satu di sini mister. Ngapain polisi nangkap tangan? Ngapain polisi kerja? Question, memang kasian juga sih minyak. Begitu aja sampai pindah server. Dari sini ke muda, ya sering berita dilindungi warga. Ya aku bilang sering berita dilindungi warga. Ya karena warganya juga salah satu bagian dari mereka gitu men. Kita jadi kurang memanusiakan drug abuser. Nah, ini harusnya yang kita drug dealer dan drug abuse atau consumer. Setahu Indonesia ada deh bos narkoba yang dilindungi masyarakat. Mungkin yang ini pelit atau akal-akalan aja. Orang yang sama ini bisa jadi sebenarnya orang yang iri sama dia, terus orang itu menyebarkan propaganda gitu kan. Nah, kalau ini yang udah buat resah ini sangat banyak begini. Jika beda mungkin dibikin resahnya. Kenapa pula iri kalau misalnya punya pertanyaannya adalah apakah benar? Pertanyaannya adalah apakah ini benar? Apakah ini benar drug narkoba? Kalau misalkan mereka bukan pengedar ya, mereka hanya orang-orang yang baik biasa aja, tidak ada hubungannya mereka kerja dari dalam rumah ini. Mungkin mereka bikinnya adalah game design, kemudian mungkin mereka bikin kayak outsourcing, kemudian segala macamnya. Maka sebenarnya warga-warga di sini itu kayak merasa aneh gitu, kenapa mereka kayak tertutup tapi dapat uang gitu kan. Karena ya sekarang banyak orang yang kerjanya online, dan kemudian di hal yang online itu kalian dapat uang dan segala macam. That's it gitu men. Sama 1 jam nyiapin segala macam, well good for me. Yeah, it's good for me gitu. I'm not sure if that's good for you guys, since I'm not sure. Gue tinggal melepaskan aja, gue nggak perlu inget-inget apapun apa yang gue bikin sekarang. Box fan was out of window after box standing up in ground. What the heck? Maksudnya? Nggak paham. Oh, mereka makan apa itu, mister? Mereka sedang makan apa itu di sini, mister? Kadang salah, kadang ih, ngeri sekali, mister. This man found a cheat code by clinging to the other train door, the cut line. Jadi orang-orang kayak berobotan untuk ini men ya, apa namanya, ngambil ini men. 999 Y 666 yo, you are stupid.
U R apa S U O sour. What the freaking hell? S C S H O sour. You are short. You are short. Oh my gosh, this is really cool. You are short. No, thanks that word. Well, someone mentioned you have more than less than 6 feet. I was told. Nggak begitu paham gini. Ada di mobile. Pertanyaan gue, Mister. Ada ventilator bionik Ludashi. Menarik sekali, Mister. Kita ya biarin aja. Bukan urusan gue, men. Saving another dude from lifetime being tension. Who you with? That's your friend? He wants to fuck you, bitch. Are you wasting his time? You're not wasting his time. So he has a chance. Who's single here? Come kiss him. Come here. Come here. Stand up. Stand up, bro. You're about to lose your man. Stand up. Give her a kiss real quick. Stupid ass. Another one. What the fuck? Another one. Give her another one, papa. Oh my gosh. Go sit with her. Go sit with her. Go sit with her. Go. Follow her. Follow her. F that bitch. Oh my gosh. That's really crazy, Mister. Apakah ini jokes yang berada karena apa ya? Mungkin cara perbedaan budaya dan segala macam. Karena kita berada di sini dan well, someone else being there, it's pretty bad. Good damn Colonel is the whole damn club. Holy shit! What the frick? Yeah. Wait, so if I don't have a check for Having to write check just to receive UPS package because of drivers. I don't know. I'm sorry, people. Chinese tanker reached Satayari Pass to state common screen. Chinese flag tanker transit in Strait Hormuz yesterday, shipping data despite U.S. blockade in strategic waterway. The Rich Starry is believed to be the first vessel to navigate the strait and exit the Gulf since the blockade was put in place, based on a data to Forum Marine Traffic and Kepler. Both tanker and its operator Shanghai Shannon Shipping Co. Ltd. are subject to U.S. and sanction due to their dealings with Iran. The company could not be reached for the moment. The medium-range tanker carrying estimated 25 to 50,000 barrel methanol loaded hanya. Apa ini, Mister? Kenapa kok nggak boleh ini, men? Should under US sanction was order serve. Bisa anjir, cuy. Jangan. Good. Iran has no reason for block China and the other to get to. Yeah, the ship is turned around. What now? I do wonder what share of the people here never learned that the ship turned back and just continue living in a misinformed world because of you? If my ship was stuck in the Gulf, I would consider changing the region to Epstein. What the freaking heck? Okay. Okay, fine. This is fine jokes. The zero survival skill. Oke. Ini dia loh, anjir. Ih. Apakah akan diseduh sama ibunya? Ataukah ibunya bilang, ini kan anaknya. Ini kan anaknya. Zero survival in mind full of curiosity. Ibunya hilang, anjir. Oh enggak, masih ada di sana, Mister. Tapi lucu lah.
Lucu banget anjir. Iya, lucu banget anjir. Kok bisa? Wah. Lihat langsung klubruk. That's right, the one playing maybe with mom there on the side of the road. That's what I was thinking, because mom actually kicked this shit out of human. Seriously, I was waiting for mom to mess the day up, but no. I live on Ozza Mountain and we have deer all over the place in Zivon. I love it because mama isn't far. Deer are like rabbits. Mamas don't stay with their babies unless they're feeding them. Something about the babies not having a scent. So if the mamas are there, they could get eaten by predator who smell the mama. Oh, menarik sekali, Mister. Ini ada ilmu menarik sih. The mom also got shit to do. They usually leave the fawn in fields, or somewhere they will come and retrieve them. Don't worry. The fawn have AC in their favorite music. You are so fun. Okay, menarik sekali, Mister. With my experience coming across the fawn in the wild where I can see the mom with them, one time I literally stumbled across a fawn that was born right before I got there. It was pretty clear. They'll usually flee, bit, and stare you if there's already some distance between them and you of the fawn. Walking a trail at night without light, I saw some floating circle dark. I couldn't make out what it is until nearly walked right. The deer was staring at me. Lucu banget ada ini. Ada apa? Domba deer apa ya deer? Deer itu bahasanya kayak apa sih? Kijang domba. Apa itu bahasa Indonesia deer? Rusa, oh ya rusa, kijangan. Rusanya lucu banget anjir. Bro, I thought the zero survival skill and mindful curiosity described the human. Mama could have come over and stopped me. Good. Dumb thing to do. What is screening last second video on question? The mom level. The mom level dead. What the heck? Malam harinya bersedam. Oke, tapi lucu banget. Ini baru lihat kalau misalkan diri bisa lucu banget gitu ya. This bug detach its wing and walk away. Big honkers, me. Kid. Take stranger danger in very soon. What? You just parked right there. It is basement out here. Enggak paham. Fun little demonstration of the difference in radioactivity when between uranium and radium. What the hell? Tunggu. Ini uranium 0,6 gram uranium. Gak terlalu banyak radioaktifnya. Ini 0,00005 gram of radium. Wih, gila ya, ternyata lebih mengerikan radium. Ini jadi jarak jauh. Udah ditutup lagi ini ya. Itu lagi, menarik sekali. Ternyata uranium dan radium lebih berbahaya radium, Mister. Saya pikir deh, wah hell no, sound like forbidden popcorn. I get this simulation, I go ready, I can't even fold that yet. 3,6 Ronson, not great, not terrible. Not great, not terrible. Like chest X-ray. Tell that radium grows. They're painting lives in the you fight over that reactor, I guarantee you will be begging that for that bullet. Though 3,6 is pretty bad if the background of your base also. Oh yes man. Kenapa dokter itu pakai seragam full dan ketika motor ronsen berada di jauh banget? Karena mereka akan terpapar ronsen setiap harinya selama setahun terus menerus 3,6.
Bayangkan aja mister, seberapa parahnya itu kan. Tapi lu ke dokter, ronsennya cuma sekali doang, ya aman. Itu sekali doang dalam setahun. Dokter itu mereka setahun penuh kena ronsen terus. Bayangkan kalau misalkan setiap hari ada 2 atau misalkan lebih pasien yang minta foto ronsen, kurang lebih lu dapat 3,6 paparan radiasi selama setahun terus menerus 365 hari. Wow, ya kan bahaya. Makanya dokter gitu, meskipun kecil ya bahaya, karena kecil itu menumpuk jadi besar gitu men. Menarik sekali mister. Cesium 137 Epic Game anjay mister. Oh iya, kalau misalkan radioaktif bisa menyebabkan kanker ya mister. Amém e amém, graças a Deus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Espírito Santo, seja com todos nós. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos. Oke. Have you ever wondered why some Wah anjir. Ini oh ya safety check ya. Tapi kalau Indonesia belum ada safety check. Jadi jangan dicoba-coba. Entar tangan lu terpatah, bahaya banget nih men. PMX stopping to greet the kids outside airport fencing gitu. Telepon mama di lift. Bakit diblokir? Cuma jalan-jalan doang. Apa? Masa tegang sama aku? What the heck? Ya udah amat lah men. Ini urusan mereka bukan urusan kita. Jadi kayak enggak usah. Jangan terlalu mengikuti urusan orang lain gitu, men. Ada urusan apa? Urusan orang lain ini. Oh Allahu Akbar. Ternyata ada ini loh. Kera yang apa namanya men? Yang tangannya patah kayak gini mister. Menarik sekali mister. Don't worry, it's better to be. Gue gak paham jokesnya apa men. Beware of the Dodosaurus. What the heck? Ketika isi chat group betul. Memang ketika what? What is the happening? Ini game kah? Peta what is mention? Nah, biar aja nggak ada hubungannya. Comic door Uzi. The door that save you. Tiba-tiba ada knock dari bagian bawah. What the freaking hell? Dan sharknya naik di situ. The shark is coming there. Menarik sekali men. Misalnya 1,4 kilo. Oh ini 1,4 kilo, ini 9,4 kilo men. Oh, nice idea. Warboy. Okay, it's not my problem. Indonesia migrasi dari Cbank ke Chrome. 1, sekian ya baguslah, alhamdulillah. Syukurlah militer. Hopefully you will be fine. Ya, gue nggak tahu misalkan dari Cbank ke Chrome itu bagus atau enggak, mister. Masih kecil ini mah anjir. Harusnya lebih masih ada room untuk growing sih, men.
Ponzi scam dan investasi bodong lainnya juga nggak ada berita buruk sampai begitu. Iya sih men. Everything about future is speculative after all. Yang penting kalau udah dapat buruk cepat-cepat tarik. Takutnya abang orang terus kita yang terakhir. Oh, problematik sih. Ya kalau misalnya itu dia problematiknya, Mister. What the heck? Apa gini AI? Apa ini lagi gambar AI? Jadi kayak itu world class non swipes. Yes, the world class non like convert star floor experiences motherlines terminal. Oh, apa yang terjadi nih? Oh, jadi banyak orang tidur di terminal ya, tapi terminalnya luas juga sih. Gue nggak tahu yang terjadi sih temen. Follow contact out version terbaru, but I have a very content version. Okay, I'm not version. Oh, okay, it's fine. Masih menggunakan set dan game, and they start to come here. Be on how initial French lip up Polish Japan all before also. Oh iya, menarik sekali men. Ini bagus banget men. Something very Indonesian specific I've noticed. Ini paling bagus banget men. So jadi kayak ini menarik sekali sih men. Juga men. For context, something very Indonesian specific I've noticed. Dia bertanya, Muslim ya ini biasanya kalau misalkan orang-orang di luar Indonesia yang memakai hijab, kemudian mereka akan menghapus semua foto di sosial media yang tidak mengenakan hijab ketika mereka pakai seragam normal. Tapi kalau di Indonesia, mereka itu malah biasa aja. Mereka sekarang pakai hijab di luar sana malah ya. Mereka bahkan ini men menggunakan bikini ketika mereka pergi ke Bali gitu men. Jadi kayak terkesan kayak pakai hijab tapi kok tetap pakai baju bikini, tetap masih posting foto seperti itu. Jadi kayak misalkan nggak keseluruhan gitu, nggak full komitmen gitu men. Kemudian ada yang jawab kalau ini bukan spesifik Indonesia, ini kayak diaspora versus orang yang hidup di dalam rumah gitu kan. Aku sering banget melihat bahwa ini misalkan ada orang yang hidup di dalam keluarga yang lebih kurang, nggak terlalu ketat gitu kan, di compare dan dibandingkan dengan orang yang hidup di dalam bagian barat gitu kan. Kemudian ada yang lagi di sini Mister. Especially Arab country Muslim will not delete their previous non-hijab pictures also strictly have on. Ini menarik Mister. Ini yang menarik Mister. Di sini dia punya teman di Arab Muslim perempuan. Di sana itu gak hanya menghapus semua foto yang sebelumnya dia pernah upload tanpa memakai hijab gitu kan, tapi juga hanya menyetujui dan hanya strictly ya sangat ketat, secara ketat memiliki perempuan sebagai followernya doang. Jadi kalau misalnya laki-laki itu nggak ada Mister. Dan masih ada teenager, orang-orang anak muda yang dikontrol dengan sangat ketat oleh orang tuanya. Ini juga dikatakan sebagai insentif sih, bukan sebuah keyakinan. Indonesia itu lebih mempelajari dengan early bahwa hijab itu hanya sebagai social currency, yaitu social currency. Jadi kayak pakai di dalam acara-acara tertentu, misalnya untuk kerja, sekolah, keluarga, dan event-event tertentu, untuk mendapatkan approval ya, untuk mendapatkan persetujuan untuk mendapatkan sesuatu gitu kan yang mereka, dan untuk mendapatkan gosip, dan juga untuk membuka sebuah peluang gitu kan.
biasanya mereka juga tidak akan memakai hijab di dalam apa misalkan vacation. Sorry balik lagi salah klik vacation, dan biasanya lebih enjoy atensi dari laki-laki untuk mencari misalnya kayak mencari pandangan laki-laki untuk mencari freedom, kebebasan, dan mencari semua hal yang biasanya hijab itu blok, yang di blok sama orang yang pakai hijab gitu men. Now compared to Muslim women outside Indonesia, especially the West, jika di compare dengan Muslim di luar Indonesia yang contohnya di daerah-daerah barat sana, mereka itu adalah minoritas. Hijab itu adalah status. Biasanya lebih bertemu dengan hal yang mencurigakan atau diskriminasi. Jadi kalau misalkan mereka mau komitmen, jadi mereka akan melakukan full komitmen, akan menghapus semua foto yang bukan keyakinannya, itu sebagai kredibilitas bahwa gue itu adalah seorang perempuan yang benar-benar Islam gitu men. Ini untuk sebagai kredibilitas agar gue tidak merasa dicurigai atau mungkin tetap merasa diskriminasi sih. They need to be seen as authentic because their community is smaller, karena komunitasnya, jadi mereka harus terlihat sangat autentik, sangat terlihat benar-benar real, gue mengikuti ajaran Islam yang sesungguhnya, karena komuniti mereka kecil dan lebih dijudge secara kasar oleh outsider yang bukan Islam, karena mayoritas adalah Kristen di luar sana kan. Indonesia hijab itu udah default, tidak ada orang yang akan mempertanyakan identitasmu ketika lu memakainya. Jadi kalau misalkan lu pakai foto yang lama, ya tidak dikatakan sebagai ini hipokrit, munafik, karena ya udah itu adalah ini sih bagian dari itunya, jadi identitas doang sih sebenarnya men. Same logic, different stakes. Logikanya sama tapi ya beda stakesnya. Ada yang bilang seperti itu. Ini adalah, kalau menurut gue ini kayak bahasa AI, Ada juga yang memang benar-benar kayak memakainya sebagai purely faith. Gue tahu ada beberapa perempuan yang benar-benar kayak pure faith, pure keyakinannya dia gitu kan. But those women aren't the one being discussed here. Tapi perempuan itu bukan yang kita didiskusikan di sini, karena yang kita diskusikan di sini itu adalah normanya bukan perempuan pure asli, dalam artian hatinya benar-benar memeluk keyakinan, dan gue akan memakai hijab ini sebagai keyakinan penuh gue. Karena yang dibahas di Arli ini adalah budaya orang Indonesia yang istilahnya Islam KTP gitu kan. Islam by ID, not by action, not by faith. Not because Islam is awakening, because secular Western template has made situational ethnic default for everyone, even Muslim, especially young Muslim. Jadi kayak terpengaruh oleh Western di bagian-bagian barat itu, budaya-budayanya sudah mulai terpengaruh kayak etnik dan segala macam. Jadi kayak kita sudah terpengaruh, jadi terjadi mister. I think it's fine for today. Thank you for me having a lot of conversation.